Apa kabar saudaraku sekalian? Daku mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Kita semua bersaudara, harus saling menyayangi. Jangan ada yang tak seimbang, berbelah bagi dan membenci. Bersatu teguh, bercerai robohlah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Hanum, nomor induk 21123083, mahasiswa PPG dalam jabatan BIT 1 tahun 2023, UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi. Hari ini, Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, jam 10.20 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat. Saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi hukum bacaan qalqalah dengan model pembelajaran problem based learning pada kelas 4 Min 2 Pasaman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua pimpin doanya. Untuk menerima pelengkap pembelajaran hari ini. Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran tentang materi kita, sekarang mari kita berdiri dulu semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Silakan berdiri. Gotong royong mandiri.
Asyifa, Ines, Habibi, Imam, Oke. Anggun, Sakit juga. Mudah-mudahan Imam dan Anggun cepat sehatnya ya. Masih ingatkah Ananda tentang pelajaran kita minggu kemarin? Masih. Tentang apa itu, Nak? Tentang ikhfa. Bagus. Apa itu pengertian ikhfa? Ada yang tahu? Masih ingat? Coba, Ines. Ikhfa adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Bagus. Apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf ikhfa yang 15. Yang 15 itu apa saja itu hurufnya, Nak? Ada yang tahu? Masih ingat? Coba ingat. Ta, sa, jim, dal, za, zai, shin, sin, so, bo, to, zo, fa, ko, kaf. Bagus. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, son, dot, to, zo, fa, kof, kaf. Bagus. Alhamdulillah. Ananda masih ingat tentang pelajaran kita minggu kemarin. Nah, sekarang kita akan masuk materi baru tentang hukum bacaan qalqalah. Tentang apa? Hukum bacaan qalqalah. Nah, sebelumnya Ibu akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah menerapkan hukum bacaan qalqalah agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan hukum bacaan qalqalah. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan huruf-huruf qalqalah. Dan yang ketiga, siswa mampu menyebutkan macam-macam qalqalah. Yang keempat, siswa mampu memberikan contoh bacaan qalqalah. Dan yang kelima, siswa mampu mendemonstrasikan cara melafalkan bacaan qalqalah. Dan yang terakhir, siswa mampu mengidentifikasi lafal-lafal yang termasuk dalam bacaan qalqalah. Selanjutnya, sebagai profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan bernalar kritis. Kemudian, profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah berkeadaban atau tawaduk dan keteladanan atau qudwah. Nah, itulah tentang kriteria dan profil pelajar Pancasila yang akan kita capai tentang materi hari ini. Nah, perlu Anda ketahui ya, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Seperti yang sudah kita pelajari di minggu-minggu yang lewat. Ya, ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagus. Nah, sesuai dengan materi kita hari ini, kita akan mempelajari salah satu ilmu tajwid, yaitu tentang hukum bacaan qalqalah. Hukum bacaan qalqalah. Kira-kira Ananda sudah pernahkah mendengar istilah qalqalah? Sudah? Bagus, alhamdulillah. Kalau sudah pernah mendengar istilah qalqalah, artinya nanti kita akan belajar dengan mudah, ya. Nah, sekarang Ibu akan melakukan asesmen awal dulu. Ananda silahkan tulis di buku masing-masing kira-kira apa yang dapat Anda
Sejauh mana anak-anak ibu mengetahui tentang hukum bacaan kol-kolah itu? Namun setelah ibu periksa, ternyata masih banyak di antara anak-anak ibu yang nilainya masih rendah. Dan perlu kita pelajari kembali supaya lebih paham. Namun tidak jadi masalah. Kita nanti akan mempelajari materi hukum bacaan kol-kolah supaya kita bisa memahami bagaimana tentang hukum bacaan kol-kolah itu sendiri. Ya, bisa dimengerti anak-anak ibu? Bisa. Bagus. Masih semangat? Masih semangat? Anak soleh? Anak soleh? Anak pintar? Ulangi. Anak soleh? Anak pintar? Semua, sekarang kita akan masuk ke materi hari ini tentang hukum bacaan kol-kolah. Tentang hukum bacaan kol-kolah. Ibu akan putarkan video di depan, silakan Ananda perhatikan. Nanti di akhir video, Ananda ibu minta untuk menyimpulkan apa kira-kira yang dapat Ananda simpulkan atau yang dapat Ananda pahami dari video yang ditayangkan di depan. Nanti ibu akan bertanya kepada Ananda semua, apa kira-kira yang dapat Ananda simpulkan dari video yang telah diputar di depan nanti. Bisa dipahami semuanya kan? Nah, sekarang silakan diperhatikan. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita yang sebenarnya. Apa materi kita hari ini? Ialah tentang hukum bacaan kol-kolah. Yang mana hukum bacaan kol-kolah ini kita bagi menjadi 4 pembahasan. Pembahasan pertama yaitu pengertian kol-kolah. Pembahasan kedua, huruf-huruf kol-kolah. Pembahasan ketiga, macam-macam kol-kolah. Dan pembahasan yang keempat, contoh-contoh kol-kolah. Baik anak-anak ibu sekalian, sekarang kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian kol-kolah. Kol-kolah itu berarti pantulan. Kol-kolah itu berlaku ketika huruf kol-kolah itu sukun atau mati, baik mati atau sukun asli, atau sukun atau mati karena wafat atau dihentikan. Berdasar dari pengertian tadi, anak-anak ibu sudah bisa memahaminya. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu huruf-huruf kol-kolah. Adapun huruf-huruf kol-kolah itu ada 5. Yang pertama, O. Yang kedua, O. Yang ketiga, Ba. Yang keempat, Jim. Dan yang kelima, Dal. Atau sering disebut dalam sahih suku buterin. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian ketiga atau pembahasan ketiga, yaitu macam-macam kol-kolah. Adapun macam-macam kol-kolah ini terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama disebut dengan kol-kolah sughra. Sughra artinya kecil, berasal dari bahasa Arab. Maka pengertian dari kol-kolah sughra adalah apabila ada huruf kol-kolah yang sukunnya itu asli atau matinya asli. Kebanyakan kol-kolah sughra itu terjadi di tengah-tengah kata atau lafaz. Dalam membacanya dipantulkan dengan pantulan yang tidak terlalu kuat. Kedua, kol-kolah sughra
artinya besar. Berasal juga dari bahasa Arab. Kata kubur ini ialah apabila huruf qalqalah itu susunnya baru atau juga asli, tetapi barunya dibaca wakaf atau diberhentikan. Kebanyakan lafaz-lafaznya terdapat pada akhir kalimat. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan keempat, yaitu contoh-contoh qalqalah. Mana tadi pengertian qalqalah sudah kita pelajari, sudah kita paham, kemudian huruf-hurufnya, kemudian sekarang masuk ke contoh-contoh. Pertama, contoh-contoh qalqalah kubra atau qalqalah yang panggilannya kecil. Kita lihat yang pertama dengan memakai huruf ba. Contoh kedua dengan memakai huruf jim. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kita kan yaj'al, karena kita terdapat huruf jim sukun, maka karena jim terdapat di tengah-tengah kalimat, bacalah jim itu dengan pantulan yang kecil. Contoh ketiga dengan memakai huruf ya. Fadkhuli fi ibadati. Fadkhuli. Terdapat huruf dan sukun di tengah-tengah kata. Maka cara membacanya dipantulkan dengan pantulan kecil. Sekarang, karena kita sudah menyaksikan video pembelajaran di depan, seperti yang disampaikan tadi, Ananda akan menyimpulkan kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dan apa yang dapat kita pahami dari video tersebut. Coba, siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan apa hasil dari video tersebut? Coba Ines, bagus. Qalqalah berarti panggilan. Terus? Qalqalah itu apabila qalqalah itu sukun atau mati, baik mati asli maupun mati karena waqaf diberhentikan. Bagus. Terus, apa lagi yang dapat kita simpulkan? Nah? Selain pengertian qalqalah, Ines tadi bilang qalqalah itu berarti pantulan. Dan pengertian qalqalah itu apabila huruf qalqalah baik matinya asli ataupun matinya diberhentikan karena wakaf. Nah, boleh. Siapa lagi yang bisa? Apa yang dapat disimpulkan dari situ? Coba tentang pengertian qalqalah sudah. Pembagian qalqalah. Coba Siva, bagus. Qalqalah terbagi menjadi dua, Bagus. yaitu qalqalah sukra. Qalqalah sukra artinya kecil. Iya. Pantulannya dengan kecil. Bulan kecil, bagus. Qalqalah kedua. Qalqalah kubra. Ah, Qalqalah kubra artinya besar. iya. Pantulannya besar. Pantulkan dengan pantulan besar, bagus. Tadi Ines bilang pengertian qalqalah. Sekarang Siva sudah menjawab pembagian qalqalah ada dua. Yang pertama disebut dengan qalqalah sughra. Ingat ya? Qalqalah sughra. Sughra berasal dari bahasa Arab, artinya kecil. Maka cara membacanya dipantulkan dengan pantulan kecil. Dan yang kedua, qalqalah kubra, bagus. Kubra artinya besar, berasal juga dari bahasa Arab. Maka cara membacanya dipantulkan dengan pantulan besar.
Pengertian sudah, kemudian pembagian kol-kolah juga sudah. Apa lagi kira-kira? Siapa lagi yang bisa? Apa lagi kira-kira? Coba, huruf-huruf kol-kolah. Siapa bisa ya? Coba Habibie, bagus. Apa saja huruf kol-kolahnya? Kof, terus to, bagus. Kof, to, ba, bagus. Jim, dal, bagus. Ada 5 huruf kol-kolah. Yang pertama, coba ingat ya. Pertama, kof. Terus yang kedua, to, bagus. Terus ba, lagi jim. Terus dal, bagus. Atau disebut juga dengan sering disebut orang kutu bujali. Atau lebih mudah lagi, baju di toko. Ba artinya huruf banyak. Ju-nya itu artinya huruf jim, ya kan? Di huruf da. To huruf to. Ko artinya huruf ko. Baju di toko. Jadi ada 5 huruf kol-kolah. Yang terakhir, contoh-contoh kol-kolah. Coba siapa bisa? Tadi ada 2 pembagian kol-kolah. Yang pertama kol-kolah kubro, yang kedua kol-kolah subro. Coba, siapa bisa membuat contohnya yang sudah ditemukan tadi? Bagus, Naura, bagus. Coba Naura. Contoh kol-kolah subro. Iya. Fi jidiha hablum mim masad. Bagus. Fi jidiha hablum mim masad. Artinya matinya itu di pertengahan kata atau pertengahan kalimat. Hablum fi jidiha hablum mim masad. Bagus. Hablumnya itu yang menjadi kol-kolah subro. Bagus. Maaf, kol-kolah kubro atau subro? Subro. Subro, pintar. Bagus. Coba yang kedua. Contoh kol-kolah kubro. Iya. Wa min syarri ma khalaq. Wa min syarri ma khalaqa. Khalaqa. Sebenarnya qaf dalam itu berharokat atau punya baris, tapi karena dia wakaf maka dia dimatikan dan dibaca dengan pantulan besar karena dia kol-kolah kubro, matinya di akhir kalimat. Bagus. Berarti Ananda sudah paham ya? Sudah paham? Sudah paham semuanya, Nak? Sudah? Sudah, Nabil? Sudah, bagus. Kalau Ananda sudah paham, sekarang Ibu akan bagi per kelompok. Kita buat tugas per kelompok, nanti membagikan ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan yang di depan ini putar ke belakang, menghadap ke belakang. Putar aja bangkunya menghadap ke belakang. Ya. Putar bangkunya menghadap ke belakang. Dan Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Ibu bagikan 1 per kelompok, ya, 1 per kelompok. Silakan dibuat di sini, ya. Silakan dibuat di sini. Yang pertama, bisa didengar kan? Yang pertama ada di sana kolomnya nomor. Bisa diperhatikan? Ada di sana nomor. Berarti yang mau dicari itu ada 5. Kemudian kata atau kalimat. Kamu buka Al-Quran, ya.
dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat kemuliaan. Ilmu memajukan kehidupan, ilmu yang baik dapat keberkatan. Sabda Rasul junjungan, carilah ilmu pengetahuan dari dalam buayan hingga hari kematian. Tuntutlah ilmu, hai teman, janganlah kita siakan untuk masa hadapan agama dan bangsa. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Utlubul ilma walau fi ussin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Utlubul ilma walau fi ussin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Sabda Rasul junjungan, carilah ilmu pengetahuan dari dalam buayan hingga hari kematian. Tuntutlah ilmu, hai teman, janganlah kita siakan untuk masa hadapan agama dan bangsa. Tadi kita sudah mengerjakan tugas berkelompok. Sekarang waktunya menampilkan hasil kelompoknya masing-masing. Coba kelompok mana yang berani tampil duluan? Coba kita. Kelompok 2 bagus. Coba silakan kelompok 2 tampil ke depan. Bacakan apa hasilnya dari yang sudah dikerjakan tadi. Silakan kelompok 2. Bagus. Ketika nanti kelompok 2 selesai membacakan hasil kelompoknya, silakan kelompok yang lain menanggapi, ya, atau mau bertanya juga boleh, ya. Silakan ya. Nah, silakan kelompok 2 bacakan hasil kelompoknya. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil kelompok kami, yaitu kelompok 2
selesai kita mempelajarinya, sekarang apa kira-kira yang dapat kita simpulkan dari materi ini? Coba dari pengertian kol-kola. Apa tadi pengertian kol-kola? Coba siapa bisa tadi? Ines. Pengertian Iya. kol-kolah berarti santunan. Iya bagus. Kol-kolah itu apabila huruf kol-kolah itu sukun atau mati, Ya. baik mati asli ataupun mati karena wakaf Karena wakaf mata atau diberhentikan. diberhentikan. Kol-kolah itu artinya pantulan dan pengertiannya apabila huruf kol-kolah baik mati asli atau karena diwakafkan, bisa saja nanti matinya di pertengahan kalimat dan di akhir kalimat. Bagus. Coba terbagi berapa kol-kolah tadi? Coba masih Pak. Kol-kolah terbagi menjadi dua, Bagus. Yang pertama yaitu kol-kolah sukro. sukro. Kol-kolah sukro artinya Artinya kecil. Bagus. dipantulkan dengan pantulan. Iya. Lanjut yang kedua. Ya. Kol-kolah sukro. Kol-kolah kubro. Kol-kolah sukro artinya besar. Besar. Dipantulkan dengan pantulan besar. Pengertian tadi sudah. Sekarang pembagian kol-kolah ada dua. Yang pertama kol-kolah sukro. Sukro artinya kecil. Maka cara membacanya dipantulkan dengan pantulan kecil. Ya, yang kedua kol-kolah kubro. Artinya besar. Maka cara membacanya dipantulkan dengan pantulan besar. Coba yang ketiga. Huruf kol-kolah. Coba lagi Habibi, bagus. Kof. To. Ba. Jim. Dal. Bagus. Huruf kol-kolah ada berapa tadi? 5. Yang pertama. Atau sering disebut dengan kutubu jadid, atau yang sering disebut dengan juga baju di toko. Bagus. Baju di toko. Nah, bagus. Sekarang contoh-contoh kol-kolah. Mau bagus. Coba nah. Contoh kol-kolah sukro. Ya, Fijidiha hablum mim masad. bagus. Fijidiha hablum mim masada. Terus. Contoh kol-kolah kubro. Iya. Wa min syarri ma khalaq. Wa min syarri ma khalaq. Bagus. Nah, artinya anak-anda sudah paham semua ya? Sudah paham berarti anak? Ya, dari pengertiannya, pembagiannya, kemudian huruf-hurufnya dan juga contoh-contohnya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk mandiri semua di rumah ya, masing-masing. Kerjakan di rumah masing-masing. Nanti akan Ibu bagikan tugasnya apa. Kerjakan masing-masing di rumah.